Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki, bukan karena cinta atau benci, melainkan karena hikmah dan pendidikan jiwa. Dalam kehidupan ini, manusia seringkali berlari tanpa sadar, mengejar sesuatu yang disebut kaya dan menghindari sesuatu yang disebut miskin. Seolah-olah kaya adalah puncak keberhasilan dan miskin adalah kegagalan yang harus dijauhi. Namun jarang disadari betapa banyak jiwa yang telah sampai pada kelimpahan tetapi tidak pernah menemukan ketenangan, dan betapa banyak jiwa yang hidup dalam kesederhanaan namun hatinya damai dan ringan menjalani hidup. Dalam pandangan lahir, kaya dan miskin diukur dengan angka, harta dan kepemilikan. Namun dalam tafsir batin, ukuran itu menjadi sangat berbeda. Tafsir batin tidak bertanya berapa yang dimiliki, melainkan bertanya apa yang menguasai hati. Karena boleh jadi tangan menggenggam banyak, tetapi hati terikat dan sempit. Dan boleh jadi tangan sederhana, tetapi hati luas dan bebas. Allah tidak pernah menjadikan harta sebagai ukuran kemuliaan. Jika harta adalah tanda cinta, tentu para nabi adalah manusia terkaya di zamannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari mereka hidup sederhana, bahkan kekurangan, tetapi memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini menjadi isyarat halus bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang dikumpulkan, melainkan pada apa yang dilepaskan dari hati. Dalam jalan batin, miskin bukan berarti tidak punya apa-apa. Miskin yang sesungguhnya adalah ketika hati selalu merasa kurang, selalu takut kehilangan, dan selalu gelisah memikirkan masa depan. Hati seperti ini tidak pernah beristirahat, meskipun harta mengalir tanpa henti. Inilah kemiskinan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di dalam jiwa. Sebaliknya, kaya dalam pandangan batin bukan soal berlimpahnya harta, melainkan rasa cukup yang menetap di dalam hati. Kaya adalah ketika apapun yang datang disyukuri dan apapun yang pergi tidak meruntuhkan jiwa. Kaya adalah keadaan batin yang bersandar kepada Allah, bukan kepada apa yang berada di genggaman. Inilah kekayaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa habis, dan tidak tergantung pada keadaan dunia. Allah menguji manusia bukan hanya dengan kekurangan, tetapi juga dengan kelimpahan. Kaya adalah ujian, sebagaimana miskin adalah ujian. Keduanya bukan tujuan, melainkan jalan untuk melihat bagaimana hati bersikap. Apakah hati semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh dan sibuk dengan dunia? Karena yang dinilai bukan kondisi, tetapi respon batin di dalam kondisi itu. Seringkali manusia berdoa agar menjadi kaya, namun lupa berdoa agar hatinya dilapangkan. Padahal harta tanpa kelapangan hanya akan menjadi beban. Harta tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kecemasan baru. Maka para arif tidak sibuk meminta banyak, tetapi sibuk membersihkan hati agar cukup dengan apa yang Allah beri. Pembahasan ini bukan untuk menolak rezeki, bukan pula untuk memuliakan kemiskinan. Tafsir batin tidak mengajarkan untuk membenci dunia, tetapi mengajarkan untuk tidak diperbudak olehnya. Dunia berada di tangan, bukan di hati. Rezeki dijadikan alat untuk mendekat, bukan tujuan untuk disembah. Maka sebelum melangkah lebih jauh, marilah sejenak bertanya ke dalam diri. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadari. Apakah selama ini yang dicari adalah kecukupan batin atau sekadar pengakuan lahir? Apakah hati ini tenang karena Allah atau gelisah karena dunia? Dari pertanyaan inilah perjalanan memahami kaya dan miskin yang sesungguhnya akan dimulai. Dalam jalan sufi, miskin bukan pertama-tama tentang kosongnya tangan, tetapi tentang sempitnya hati. Karena ada tangan yang kosong namun hatinya lapang, dan ada tangan yang penuh namun hatinya selalu merasa kurang. Inilah perbedaan antara kemiskinan lahir dan kemiskinan batin. Yang satu terlihat oleh mata, yang lain hanya terasa oleh jiwa. Miskin yang sesungguhnya adalah ketika hati terus-menerus menuntut, tidak pernah berhenti merasa kurang, dan selalu membandingkan diri dengan yang lain. Setiap melihat kelebihan orang lain, batin terasa terhimpit.
Setiap mendengar keberhasilan orang lain, hati terasa tersisih. Inilah kemiskinan yang diam-diam menggerogoti ketenangan, meskipun kehidupan terlihat baik-baik saja. Dalam tafsir batin, kemiskinan tidak diukur dari jumlah tetapi dari ketergantungan. Semakin hati bergantung pada sesuatu selain Allah, semakin miskinlah jiwa itu. Karena apapun yang dijadikan sandaran selain Allah akan selalu rapuh dan mudah runtuh. Ketika sandaran itu goyah, hati pun ikut terguncang. Banyak manusia yang menyangka dirinya miskin karena sedikitnya rezeki, padahal yang membuatnya menderita adalah ketakutan akan kehilangan. Ketakutan ini tidak lahir dari kekurangan, melainkan dari tidak adanya rasa percaya. Hati yang tidak bersandar kepada Allah akan selalu cemas bahkan saat berada di tengah kelimpahan. Para sufi memandang bahwa kemiskinan batin adalah keadaan ketika dunia terlalu ramai di dalam hati. Pikiran dipenuhi hitungan, perasaan dipenuhi kecemasan, dan jiwa dipenuhi kegelisahan tentang masa depan. Hati seperti ini tidak pernah benar-benar hadir, karena selalu sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Allah tidak mencela kemiskinan lahir, tetapi mencela hati yang tidak tenang. Karena ketenangan bukan hasil dari banyaknya harta, melainkan buah dari tawakal. Ketika tawakal hilang, harta tidak pernah cukup. Ketika tawakal hadir, kekurangan pun tidak memiskinkan jiwa. Miskin yang sesungguhnya juga tampak ketika manusia kehilangan rasa syukur. Apa yang ada terasa tidak berarti, dan yang tidak ada terasa lebih penting. Hati terus menoleh keluar, jarang sekali kembali ke dalam. Padahal syukur adalah pintu pertama ke lapangan. Ketika pintu ini tertutup, hati pun tinggal di ruang sempitnya sendiri. Dalam jalan batin, kemiskinan sejati bukanlah diuji dengan kekurangan, tetapi diuji dengan kelekatan. Semakin melekat hati pada dunia, semakin berat langkah menuju Allah. Dan semakin berat langkah itu, semakin terasa hidup sebagai beban, bukan sebagai amanah. Karena itu, para arif tidak sibuk mengeluhkan keadaan, tetapi sibuk mengamati hatinya sendiri. Mereka bertanya, bukan tentang apa yang kurang di luar, melainkan tentang apa yang belum lurus di dalam. Mereka memahami bahwa kemiskinan terbesar adalah ketika hati lupa kepada Allah. Meskipun dunia berada dalam genggaman, di sini mengajak untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadari apakah rasa kurang yang sering muncul benar-benar karena keadaan atau karena hati yang belum menemukan sandarannya. Dari kesadaran inilah, pintu menuju kekayaan yang sesungguhnya perlahan akan terbuka. Dalam jalan batin, kaya bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari lapangnya hati. Karena boleh jadi seseorang memiliki sedikit, namun jiwanya tenang. Dan boleh jadi seseorang memiliki segalanya, namun hatinya selalu gelisah. Dari sini para sufi memahami bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang ditambahkan, tetapi pada apa yang dilepaskan dari dalam diri. Kaya yang sesungguhnya adalah keadaan ketika hati merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan. Cukup bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti memberontak terhadap keadaan. Hati yang cukup adalah hati yang bergerak dengan ikhtiar, namun beristirahat dalam tawakal. Ia bekerja di dunia tetapi bersandar kepada Allah. Para arif menyebut keadaan ini sebagai ghina, yaitu kaya karena Allah. Kekayaan ini tidak bertambah dengan datangnya harta dan tidak berkurang dengan perginya harta, karena sandarannya bukan pada yang dimiliki, tetapi pada yang maha memiliki. Selama sandaran itu utuh, hati tetap berdiri tegak di tengah perubahan dunia. Kaya secara batin tampak dari sikap terhadap kehilangan. Ketika sesuatu pergi, hati tidak runtuh. Ketika sesuatu datang, hati tidak sombong. Datang dan pergi dipandang sebagai amanah, bukan identitas diri. Inilah tanda bahwa dunia berada di tangan, bukan di dalam hati. Hati yang kaya adalah hati yang lapang menerima takdir. Ia tidak sibuk menolak kenyataan, tidak pula larut dalam penyesalan. Setiap keadaan dijadikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Baik dalam kelapangan maupun kesempitan, batin tetap terjaga dalam kesadaran. Allah melapangkan hati siapa yang Dia kehendaki, bukan selalu dengan harta.
tetapi seringkali dengan kesederhanaan, karena kesederhanaan memudahkan hati untuk hadir, sementara kelimpahan yang tidak disertai kesadaran sering membuat hati lalai. Maka tidak semua yang banyak adalah karunia, dan tidak semua yang sedikit adalah ujian. Kaya yang sesungguhnya juga tampak dari kemampuan memberi tanpa takut kekurangan. Memberi bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk waktu, perhatian, dan doa. Hati yang kaya percaya bahwa apa yang keluar tidak mengurangi, karena sumber rezeki bukan berada di tangan manusia, melainkan di sisi Allah. Dalam pandangan batin, kekayaan bukan tujuan hidup, melainkan keadaan jiwa yang memudahkan perjalanan menuju Allah. Ketika hati sudah kaya, dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetapi sekadar jalan yang dilalui. Dunia tidak ditolak, tetapi tidak pula dipuja. Para sufi memandang bahwa kekayaan sejati adalah kebebasan dari ketergantungan, bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari keharusan membuktikan diri, dan bebas dari kegelisahan yang tidak perlu. Kebebasan inilah yang membuat hidup terasa ringan, meskipun langkah tetap penuh tanggung jawab. Dan di sini mengajak kita untuk melihat ulang makna kaya, bukan dengan kacamata dunia, tetapi dengan mata batin. Apakah selama ini yang dikejar adalah penumpukan atau kelapangan? Karena ketika hati telah menemukan rasa cukup bersama Allah, disitulah kekayaan yang tidak pernah habis dimulai. Dalam pandangan batin, kaya dan miskin tidak pernah dimaksudkan sebagai tujuan hidup. Keduanya hanyalah keadaan yang silih berganti, seperti siang dan malam, datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Yang diuji bukan keadaan itu sendiri, melainkan bagaimana hati bersikap di dalamnya. Karena keadaan selalu berubah, tetapi kualitas batin menentukan arah perjalanan. Allah menguji manusia dengan kelapangan sebagaimana Dia menguji dengan kesempitan. Kaya menguji apakah hati bersyukur atau lalai. Miskin menguji apakah hati bersabar atau berputus asa. Tidak ada satu pun keadaan yang lebih mulia dengan sendirinya, kecuali sejauh mana keadaan itu mendekatkan hati kepada Allah. Seringkali manusia menyangka bahwa kelimpahan adalah tanda keridaan dan kesempitan adalah tanda penolakan. Padahal dalam tafsir batin, anggapan seperti itu adalah hijab yang halus. Banyak kelimpahan yang justru menjauhkan hati, dan banyak kesempitan yang justru membersihkan jiwa. Allah Maha mengetahui jalan mana yang paling tepat bagi setiap hamba. Kaya menjadi ujian yang lebih berat ketika ia melahirkan rasa memiliki. Saat harta dianggap sebagai hasil murni usaha diri, perlahan hati lupa bahwa semua hanyalah titipan. Dari sinilah lahir kesombongan yang tidak disadari, rasa aman yang palsu, dan ketergantungan yang semakin dalam pada dunia. Sebaliknya, miskin menjadi ujian yang berat ketika ia melahirkan keluhan. Saat kesempitan diterima dengan amarah batin, hati mulai mempertanyakan keadilan Allah. Padahal bukan keadaan yang melukai jiwa, melainkan penolakan batin terhadap takdir yang sedang bekerja. Dalam jalan sufi, setiap keadaan dipandang sebagai undangan untuk mendekat. Kaya mengundang untuk banyak bersyukur dan memberi. Miskin mengundang untuk memperdalam sabar dan tawakal. Jika undangan ini disambut, maka apapun keadaannya akan menjadi tangga, bukan jurang. Allah tidak bertanya seberapa banyak yang dimiliki, dan tidak pula bertanya seberapa sedikit yang dimiliki. Yang diperhatikan adalah apakah hati tetap lurus di hadapannya. Apakah dalam kelapangan hati tetap rendah dan dalam kesempitan hati tetap percaya. Para arif memahami bahwa ujian tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan tetapi untuk menyingkap. Melalui kaya dan miskin tersingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Apakah sandaran masih pada dunia atau sudah berpindah kepada Allah? Ketika kaya dan miskin dipahami sebagai ujian, hidup tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan. Datang tidak terlalu dibanggakan, pergi tidak terlalu ditangisi. Hati belajar berjalan di tengah, tenang, dan sadar bahwa semua berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana. Dari sini mengajak kita untuk memandang ulang setiap keadaan hidup. Bukan sebagai hukuman, bukan pula sebagai hadiah mutlak, melainkan sebagai cara Allah mendidik jiwa. Dari cara inilah, manusia perlahan dibimbing untuk mengenal dirinya
dan akhirnya mengenal Tuhannya. Salah satu kesalahan paling halus dalam memahami rezeki adalah mengira bahwa banyaknya harta adalah tanda kedekatan dengan Allah dan sedikitnya harta adalah tanda dijauhkan darinya. Pandangan ini terlihat wajar di mata dunia, namun rapuh dalam tafsir batin, karena Allah memberi bukan hanya berdasarkan permintaan, tetapi berdasarkan apa yang paling dibutuhkan oleh jiwa. Banyak manusia menyangka rezeki semata-mata hasil kerja keras dan kecerdikan. Usaha memang diperintahkan, tetapi menjadikan usaha sebagai sumber utama adalah kesalahan batin yang sering tidak disadari. Ketika hasil tidak sesuai harapan, hati pun mudah kecewa dan marah. Ini menunjukkan bahwa sandaran telah berpindah dari Allah kepada sebab-sebab lahir. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membatasi makna rezeki hanya pada harta. Padahal rezeki mencakup ketenangan, kesehatan, waktu, pertemuan yang baik, dan hati yang sadar. Ada orang yang hartanya bertambah, tetapi ketenangannya berkurang. Dalam tafsir batin, keadaan seperti ini bukan kelimpahan, melainkan pertukaran yang merugikan. Manusia juga kerap mengukur rezeki dengan perbandingan. Ketika melihat orang lain lebih, hati merasa kurang. Ketika melihat orang lain berhasil, batin merasa tertinggal. Perbandingan ini menjauhkan manusia dari syukur karena mata sibuk melihat keluar, sementara hati lupa melihat apa yang telah Allah beri. Kesalahan berikutnya adalah mengira bahwa rezeki harus selalu terasa nyaman, padahal seringkali rezeki datang dalam bentuk yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kesempitan, kehilangan, bahkan kegagalan pada waktu tertentu adalah rezeki bagi jiwa yang sedang dididik. Rezeki tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu mengandung pelajaran. Ada pula kesalahan dalam memahami doa tentang rezeki. Banyak yang berdoa agar ditambahkan harta, tetapi lupa berdoa agar hatinya dilapangkan. Padahal harta tanpa kelapangan hanya menambah kegelisahan. Dalam jalan batin, doa yang paling dalam bukanlah agar memiliki lebih, tetapi agar tidak diperbudak oleh apa yang dimiliki. Manusia sering kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan tanpa menyadari bahwa Allah mungkin sedang mengabulkannya dengan cara yang lebih tepat. Yang diminta ditunda, yang dibutuhkan justru diberikan. Namun karena hati hanya terpaku pada bentuk, hikmah yang tersembunyi pun terlewatkan. Kesalahan terakhir yang paling berbahaya adalah menjadikan rezeki sebagai tujuan hidup. Ketika rezeki dijadikan tujuan, Allah hanya ditempatkan sebagai alat. Dalam keadaan seperti ini, hati mudah lelah karena berjalan tanpa arah yang benar. Padahal rezeki seharusnya menjadi bekal di jalan menuju Allah, bukan pengganti tujuan itu sendiri. Dan ini mengajak kita untuk meluruskan kembali cara memandang rezeki. Bukan sebagai ukuran nilai diri, bukan sebagai tanda cinta atau murka, tetapi sebagai sarana pendidikan batin. Ketika rezeki dipahami dengan benar, hati menjadi ringan, doa menjadi jernih, dan hidup berjalan dengan lebih sadar di hadapan Allah. Dari seluruh perjalanan pembahasan ini, semakin jelas bahwa kaya dan miskin bukanlah tujuan hidup, melainkan keadaan yang menguji kualitas hati. Keduanya datang dan pergi sesuai kehendak Allah, bukan untuk meninggikan atau merendahkan, tetapi untuk menyingkap siapa yang masih bergantung pada dunia dan siapa yang telah bersandar kepadanya. Miskin yang sesungguhnya bukan terletak pada kosongnya tangan, tetapi pada sempitnya hati. Dan kaya yang sesungguhnya bukan terletak pada melimpahnya harta, tetapi pada kelapangan jiwa. Ketika hati menemukan rasa cukup bersama Allah, dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan sekadar amanah yang dijalani dengan sadar. Rezeki dalam tafsir batin bukanlah ukuran keberhasilan hidup, tetapi sarana pendidikan jiwa. Melalui rezeki, Allah mengajarkan syukur, sabar, tawakal, dan keikhlasan. Ketika pelajaran ini dipahami, apapun bentuk rezekinya, hati tetap tenang dan langkah tetap lurus. Kaya dan miskin akan berakhir bersama waktu, namun keadaan hati akan ikut dibawa pulang. Karena itu, yang paling layak diperjuangkan bukanlah banyaknya yang dimiliki, tetapi beningnya batin dalam menerima ketetapan Allah
Dari batin yang bening inilah hidup menemukan maknanya yang sejati. Jika di dalam perjalanan hidup ini pernah merasa miskin di tengah kelimpahan atau merasa kaya di tengah kesederhanaan, itu adalah tanda bahwa hati sedang diajak untuk belajar. Sebagai bentuk niat dan kesadaran, silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap kaya hati," bukan sebagai janji kepada manusia, tetapi sebagai ikrar batin di hadapan Allah. Semoga Allah melapangkan hati sebelum melapangkan rezeki, menjernihkan batin sebelum menambahkan kepemilikan, dan membimbing setiap jiwa agar tidak salah tujuan dalam menjalani kehidupan. Karena ketika hati telah kaya bersama Allah, apapun keadaan lahirnya, jiwa tetap pulang dengan tenang. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.